Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-39, Welcome to Dubai. Selamat mendengarkan. Gemerlap kota Dubai sangat kentara dari angkasa. Gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh seakan saling berlomba. Pukul 4 dini hari, pesawat yang membawa Arjuna pun landing dengan sempurna. Setelah berbasa-basi dengan Mubarak, Arjuna dipersilakan untuk turun dari pesawat. Di belakangnya Rahul dengan setia mengikuti sembari terlihat waspada. Arjuna tidak mengerti. Rahul bahkan banyak bertanya pada dua pria yang menyapanya. "Mereka orang-orangku," ujar seorang pria yang baru keluar dari salah satu pintu di bandara itu. Ahmed berjalan cepat menghampiri mereka. "Paman Ahmed," gumam Arjuna senang. "Tuan, saya minta maaf," ujar Rahul dengan sikap hormat. "Tidak apa-apa. Memang aku sengaja meminta mereka bungkam." "Apa kabar Tuan Muda?" tanya Ahmed sembari mengulurkan tangannya. "Baik. Bagaimana kabar Paman?" Arjuna balik bertanya dan menyambut uluran tangan itu. "Tentu saja aku baik," sahutnya. "Silakan Tuan Muda," ujarnya sembari mengarahkan Arjuna pada supercar Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman yang baru tiba di tempat itu. Arjuna terkesiap dengan kemewahan limousin yang tersaji di depan mata. Ia baru tersadar saat Rahul memintanya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Arjuna benar-benar dibuat takjub dengan interior mobil itu. Namun ketakjubannya seketika hilang ketika mendengar nada bicara Ahmed yang serius. "Tuan Muda, Anda masih ingat apa yang pernah saya katakan mengenai paman dan sepupu Anda?" Arjuna terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepala. "Berhati-hatilah terhadap mereka, Tuan Muda. Jangan mudah mempercayai mereka," pesan Ahmed. Arjuna masih mencerna ucapan Ahmed ketika tiba-tiba mereka merasakan ada sedikit guncangan. Hanya sesaat karena sopir itu mengendarai mobil yang membawa mereka dengan sangat cepat. "Ada apa? Kau terlihat gusar," tanya Arjuna heran melihat rahang Ahmed menegang dengan tangan terkepal yang coba disembunyikan. "Anda akan mengerti sesampainya di rumah," sahut Ahmed yang kemudian membuka tirai jendela mobil seakan ingin mengalihkan perasaannya. Sekilas Ahmed melihat wajah salah satu menantu Abdullah dari dalam sebuah mobil yang menyusul mobil mereka. Pria itu menyeringai sinis dan memacu mobilnya secepat kilat, mendahului mobil mereka. "Sesuai dengan perkiraan kita, Tuan Besar," gumamnya dalam hati. Badr Al-Faruq, suami Sarah Abdullah itu dikenal ambisius dan bertangan dingin. Ia tidak puas hanya sebatas menduduki posisi CEO di perusahaan pusat. Hal itu karena Badr sadar betul ada posisi yang lebih tinggi dari posisinya saat ini. "Kalau hanya CEO, Ahmed juga bisa duduk di posisi itu. Tapi aku ini keluarga ayah, menantu tertua di keluarga ini. Kalau bukan aku, ayah akan mengandalkan siapa?" Ahmed teringat saat Badar untuk pertama kalinya berani menentang Abdullah secara terang-terangan. Karena sebelumnya, Badar hanya mengancam dan menekan para menantu lain agar tidak melangkahinya, duduk di kursi kekuasaan, yang tentu saja dilakukan di belakang Abdullah. Ahmed menghela nafasnya ketika menyadari sudah semakin dekat dengan kediaman tuan besarnya. Ia menoleh pada Arjuna yang juga sedang melihat keluar jendela.
Mobil mewah itu memasuki halaman rumah yang sangat luas. Arjuna sampai berdecak kagum berkali-kali saat memandang rumah mewah dan megah di hadapannya. "Silakan Tuan." Rahul mempersilakan Arjuna turun sementara Ahmed sudah turun lebih dulu. Ahmed berjalan memutar ke arah pintu yang dibuka Rahul. Setelah Arjuna turun dari dalam mobil, Ahmed mengusap bagian luar pintu itu. "Ada apa?" tanya Arjuna yang merasa heran dengan sikap Ahmed tersebut. Arjuna melakukan hal serupa. Ia mengusap bagian yang tadi diusap Ahmed. "Apa kau takut dimarahi kakek karena hal sepele seperti ini?" tanya Arjuna. Pikirnya mobil itu sangat mahal. Untuk memperbaiki cekungan yang tak seberapa itu pastilah juga sangat mahal. "Itu jejak peluru, Tuan Muda. Saya rasa Anda mendapatkan ucapan selamat datang dari seseorang. Tapi Anda jangan khawatir. Mobil ini anti peluru. Bahkan mobil lain pun juga begitu," sahut Ahmed datar. "Mari, silakan Tuan Muda. Saya akan menunjukkan kamar Anda. Tuan Besar sedang beristirahat. Anda bisa menemuinya besok saat minum kopi," imbuh Ahmed lagi. Arjuna tak dapat menutupi keterkejutannya. Sebuah tembakan dikatakan sebagai ucapan selamat datang. Yang benar saja. Apa sekarang dia masuk ke sarang mafia? Arjuna mengikuti langkah Ahmed. Rumah besar itu tidak hanya megah di luar, tapi juga di bagian dalam. Beberapa bagian terlihat warna gold melapisi tiang dan dinding dalam rumah itu. Lampu-lampu kristal yang nampak sangat indah bergelantung di setiap ruangan. Rumah itu juga dilengkapi lift khusus untuk memudahkan penghuninya menuju ke setiap lantai. Ketika Ahmed membuka sebuah pintu berkode khusus, Arjuna mengernyitkan keningnya. "Apa ini kamarku?" batinnya. Sebuah ruangan besar yang tertata rapi dengan interiornya yang mewah tersaji di depan mata. Kamar itu bahkan berkali-kali lipat besarnya dari kamar Natasha. "Tuan, sandi kamar ini adalah ulang tahun ibu Anda. Anda bisa merubahnya kapan saja jika mau. Semua yang Anda butuhkan sudah tersedia. Jika Anda membutuhkan pelayan ataupun Rahul, mereka akan siap kapan saja," beber Ahmed. "Ulang tahun ibuku." Arjuna terperanjat. "Benar. Karena sebelumnya, kamar ini milik mendiang Tuan Muda Zaid. Tuan Besar menginginkan Anda menempatinya," sahut Ahmed. Seketika ada rasa berbeda dalam hati Arjuna. Ia memperhatikan sekeliling kamar yang ternyata menyimpan kenangan kedua orang tuanya. "Terima kasih," ujar Arjuna pelan. "Jangan berterima kasih pada saya, Tuan Muda. Apalagi di depan Tuan Besar atau di depan keluarga Anda lainnya. Saya mohon, di sini posisikan diri Anda sebagai Tuan Muda Al-Fatih," ujar Ahmed hormat. Arjuna mengangguk pelan dengan senyum yang masam. Memangnya harus seperti apa sikap seorang tuan muda? Angkuh, arogan, atau seperti apa? "Saya permisi Tuan Muda. Selamat datang di Dubai. Dan selamat datang di keluarga Al-Fatih. Anda bisa memanggil saya kapanpun juga," ujar Ahmed menambahkan. "Rumah Paman dekat dari sini." "Benar Tuan Muda." "Baiklah, selamat beristirahat. Maaf sudah merepotkan," ujar Arjuna sopan. "Mengucapkan terima kasih dan meminta maaf adalah dua hal yang dilarang dalam keluarga ini, Tuan Muda." "Ya Tuhan, aturan seperti apa itu? Apa mereka bukan manusia? Memangnya mereka tidak pernah berbuat salah atau mendapat bantuan dari orang lain?" Ahmed hanya tersenyum tipis menanggapi pertanyaan Arjuna. Setelah dirasa cukup, Ahmed pun undur diri. Arjuna masih bergeming dari posisinya semula.
Entah mengapa ia jadi membayangkan bagaimana kehidupan yang dijalani mendiang ibunya selama di rumah ini. Ibunya pasti sangat tertekan dan pastinya terintimidasi. Apakah hal itu juga yang membuat ibunya sakit cukup lama sampai meninggal ketika ia masih bayi? Mendengar semua penuturan Ahmed, sekilas Arjuna bisa menilai keangkuhan setiap anggota keluarga ini. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan pertentangan yang terjadi saat ayahnya memutuskan menikahi ibunya yang merupakan bekas pembantu rumah tangga di rumah mereka. Arjuna pun kemudian berpikir, apakah mendiang ayahnya sosok yang berbeda dengan anggota keluarga Al-Fatih lainnya? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.